Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Adit. Ini video iseng saya untuk mereview sebuah film. Jadi diawali dengan hobi saya yang suka nonton film, nonton series. Kadang setelah nonton itu kan kita merasakan pengalaman yang berbeda-beda ya. Kadang ada yang puas nonton dan wah bagus banget nih film. Rasanya pengen kita ceritakan ke semua orang, kalian harus nonton, wajib nonton nih. Kadang juga ada yang bikin kita kecewa, wah asem ini filmnya Ramuto seperti itu. Nah, uh, saya juga hobi tuh nonton akun YouTube yang bercerita tentang alur cerita film atau mereka mereview sebuah film. Jadi memperbanyak wawasan kita tentang film atau rekomendasi. Oh ternyata filmnya bagus seperti itu. Setelah nonton review, baru kita nonton filmnya, kadang seperti itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Beckett tahun 2021 yang belum lama rilis di platform Netflix ya, dan kemarin saya baru selesai nonton. Film ini bergenre action, drama, thriller juga seperti itu, dan dibintangi oleh John David Washington, dan ternyata dia itu anaknya Denzel Washington. Saya juga baru tahu sih, walaupun namanya udah kelihatan ya belakangnya Washington seperti itu. Dan juga ada Boyd Holbrook, dia yang main di Narcos yang jadi Agent Murphy, itu keren banget sih. Nah, film ini bercerita tentang si Beckett ya. Jadi ini Beckett ini nama aktor utamanya. Dia lagi berwisata di Yunani bersama pacarnya. Di awal cerita menggambarkan mereka lagi berwisata, foto-foto di tempat wisata lah, tapi sayangnya di sini nggak mencerminkan atau menggambarkan tempat wisata yang asik ya. Jadi cuma spot-spot yang biasa banget lah untuk foto-foto. Terus di awal cerita juga agak bosen sebenarnya karena masih dialognya itu kayak orang pacaran biasa kayak gitulah, pokoknya ngalor ngidul nggak jelas. Di tempat wisatanya pun mereka juga cuma fotonya cuma beberapa kali, setelah itu ganti scene. Mereka di sebuah restoran ngobrol, pokoknya saling mencintai dan lain sebagainya bla bla bla. Terus kemudian setelah itu, nah ini udah mulai serius ya ceritanya. Jadi dia mulai perjalanan malam hari itu naik mobil untuk menuju hotel. Nah di situ udah mulai nih kita melihat si Beckett ini yang sedang mengendarai mobil, terus si pacarnya tuh tidur di sampingnya seperti itu. Ini agak konyol sih. Jadi si Beckett ini tiba-tiba tuh ngantuk terus ngambil minum. Udah dikembalikan minumannya, kayaknya udah nebak nih bakal kecelakaan karena gestur-gesturnya bakal kecelakaan. Dan benar, ternyata kecelakaannya aku pikir karena ngambil minum ya, ternyata enggak. Jadi si Beckett ini karena ngantuk, konyol banget pokoknya. Jadi tanpa sebab musabab dia tuh ngantuk gitu loh. Ngantuk terus nyupirnya oleng. Nah saat di tikungan mobilnya tuh masuk ke dalam jurang. Nah itu kecelakaan, lumayan keras ya kecelakaannya, masuk ke dalam jurang. Ternyata mobil itu menabrak sebuah rumah kosong. Bro, parah banget lah itu pokoknya. Nah di situ nggak disangka banget sih ini. Jadi pacarnya tuh langsung meninggal di tempat, dan itu waduh tragik banget sih. Sedih banget di situ adegannya. Tapi si Beckett ini hidup, dia masih setengah sadar, dan di situ dia menemukan atau melihat sesosok anak kecil yang lagi dibawa sama seorang wanita. Nah di situ udah mulai janggal dan aku udah mikir sih, ini sih mesti kunci ceritanya nih kayak gitu. Tapi di scene itu pokoknya menggambarkan si Beckett masih hidup, pacarnya mati, udah terus ganti scene, tiba-tiba si Beckett ini udah ada di rumah sakit lah seperti itu. Terus singkat cerita dia ditanya-tanya oleh polisi karena kecelakaan kan, akhirnya dibawa ke kantor polisi setempat, masih di Yunani juga dong ya. Terus dia diinterogasi,
Nah di sini nih mulai dia ketemu sama polisi yang jahat nih, dia diinterogasi. Ternyata saat ditanya-tanya, ya Beckett ceritalah apa adanya kronologinya, dan dia melihat kalau ada anak kecil berambut merah di rumah kosong itu. Nah polisi yang menginterogasi ini dia nggak percaya dong, itu kan rumah kosong, nggak mungkin ada orang di situ. Nah si Beckettnya tuh ada, saya melihatnya. Pokoknya dia meyakinkan bahwa dia melihat anak kecil itu. Nah ternyata si polisi itu tetap membantah, kalaupun ada itu paling imigran gelap lah. Udah tuh suasananya itu biasa aja, nggak mencurigakan, cuma obrolan biasa. Akhirnya si Beckett tetap diperlakukan dengan baik, dia diminta untuk tetap kembali ke hotelnya, silahkan istirahat dan lain sebagainya. Udah tuh si Beckett kembali ke hotel. Nah di hotel dia berkemas-kemas, merapikan barang-barang pacarnya, dan dia suatu momen dia tuh kayaknya saya pengen melihat tempat kecelakaannya lagi. Nah itu udah siang hari tuh, dia jalan ke situ pengen melihat-lihat lagi tempat kejadian perkaranya. Di tempat rumah kosong itulah dia pokoknya sedih banget, masih ada bekas darah pacarnya di situ. Nah saat dia melihat-lihat sedih, dia tuh udah kayaknya mau bunuh diri, itu minum pil apalah obat itu untuk bunuh diri. Tiba-tiba dia tuh ditembak sama perempuan, dan kelihatan si outfitnya mesti polisi. Nah dia kaget, lari kan, melarikan diri, sembunyi di semak-semak, masih tetap ditembakin tuh, dicari kan. Di situ muncul tuh polisi yang menginterogasi dia. Udah pasti di situ udah kelihatan kalau ini polisinya jahat emang. Nah di situ singkat cerita si Beckettnya ini kebingungan, ditembak kena lengannya, tapi dia masih hidup, lari tuh melarikan diri, sembunyi di hutan, masih diburu, dan akhirnya dia sempat tuh ditolong beberapa orang warga setempat, tapi tetap melarikan diri. Dan akhirnya dia pinjem telepon tuh sama peternak lebah yang ada di hutan, telepon kedutaan besar Amerika. Intinya mau diselamatkan 1 hari kemudian, karena tempatnya jauh kan, dan kalau mau menuju ke sana dia harus menuju ke kota dulu naik kereta. Nah sementara dia kan kebingungan karena diburu kedua polisi itu. Akhirnya dia tetap jalan, nebeng bis pariwisata ya, pokoknya ada orang wisata, dia nebeng sampai kota, naik kereta api. Ya ternyata di situ juga kekejar tuh sama polisinya. Dia bertengkar, tapi akhirnya polisinya ketembak, si Beckett bisa melarikan diri kan. Nah saat di kota ini mulai menjawab nih. Nah saat di kota dia nggak sengaja ketemu sama 2 aktivis gitulah, lagi pasang-pasang poster, lagi ditempel-tempel pakai lem. Nah di situ dia melihat, ternyata posternya itu ada foto si anak yang berambut merah yang dia lihat di rumah kosong itu saat kecelakaan. Nah dia udah mulai mikir nih, ini anak sebenarnya siapa? Dan posternya itu kan pakai huruf Yunani ya, jadi dia itu nggak bisa baca ya artinya apa. Kita penontonnya pun juga nggak tahu itu maksudnya gimana. Akhirnya dia tanya ke 2 aktivis itu, ini tuh siapa anak kecil ini. Akhirnya dia menceritakan, ini tuh si anak ini tuh keponakan dari salah satu politikus yang mencalonkan menjadi presiden kalau nggak salah. Oh gitu. Nah si Beckett mengaku, saya tuh melihat anak kecil itu saat kecelakaan. Itu si aktivisnya kaget, percaya nggak percaya kan, beneran kamu melihat? Iya melihat, saya melihat di sana, di daerah tempat wisatanya itulah pokoknya. Akhirnya dia diselamatkan, dibawa di dalam mobil, perjalanan mau menuju markasnya si aktivis itulah. Di tengah perjalanan ternyata ada pemeriksaan kendaraan, ternyata semua polisi setempat tuh udah mengejar si Beckett itu. Nah dia akhirnya melarikan diri keluar dari mobil. Singkat cerita dia berhasil menuju ke kedutaan besar Amerika. Nah itu tenang banget sih saat nonton si Beckett sampai sana itu. Wah akhirnya dia selamat kan. Nah dan sedihnya ketika di kedutaan besar Amerika, dia
melihat jenazah si pacarnya itu ternyata udah di situ. Itu sedih banget sih. Terus akhirnya setelah itu dia ketemu duta besar Amerika di situ, diperlakukan dengan baik, ngobrol-ngobrol. Tapi ya karena filmnya belum selesai, udah mulai curiga nih, duta besarnya interogasinya kayak nggak wajar kan, tanya-tanya itu detail-detail yang nggak wajar kan, ketemu aktivis namanya siapa, ciri-cirinya seperti apa, kok malah nyariin aktivisnya kan. Nah akhirnya mereka berdua ini naik mobil tuh bersama si Beckett sama si duta besar Amerikanya di suatu perjalanan. Nah Beckett menyadari kalau ternyata si duta besarnya ini tuh dia tuh jahat, ada tujuan tertentu. Si Beckett mau disetrum, dia bisa melarikan diri, akhirnya malah duta besarnya yang disetrum sama si Beckett ya. Selamat, dia melarikan diri, akhirnya lari dan masih di area kota situ. Jadi intinya si Beckett ini dikejar oleh dua pihak, si duta besarnya itu yang jahat sama kedua polisi tadi yang langsung main tembak itu. Nah, dia berkeliaran di tengah kota, ternyata di kota itu terjadi demo besar-besaran dan kampanye lah mungkin lah si tokoh politiknya itu yang keponakannya diculik. Wah itu makin chaos kan di situ, kejar-kejaran di situ. Akhirnya si Beckett ini bisa melumpuhkan si duta besar Amerikanya, dan di situ ternyata nggak tahu sih ini tuh di apakah si duta besarnya bohong atau enggak, tapi intinya dialognya bahwa ternyata itu tuh bukan masalah isu politik ya, diculik si anaknya politikusnya itu ternyata memang murni kriminal. Jadi memang penculiknya itu atau polisi kotornya itu memang hanya murni menculik untuk minta uang, minta tebusan kayak gitu. Nah itu akhirnya dipukul lah duta besarnya itu sama si Beckett, nggak tahu mati nggak tahu pingsan, akhirnya ditinggal. Nah dia nggak sengaja mengejar dua polisi jahatnya itu. Akhirnya ketemu di mobil di sebuah rooftop parkiran, mereka berantem tembak-tembakan, si perempuannya kena tembak, itu juga nggak tahu mati atau pingsan, terus ditinggal. Nah ini scene-nya yang agak konyol sih. Akhirnya si polisi yang berewokan tadi yang tua itu berhasil tuh melarikan diri pakai mobil. Si Beckett-nya dari lantai 5 atau 6 itu tuh lompat ke atas kap mobilnya dan berhasil nangkep si polisinya itulah. Dan di saat sama-sama kondisinya udah apa ya, sama-sama mungkin patah tulang nggak berdaya, di bagasi mobilnya itu ternyata kedengaran suara anak kecil. Nah, langsung dibuka tuh, ternyata isinya ya si anak kecil yang diculik itu yang berambut merah. Nah di situ udah akhirnya ya udah si polisinya yang jahat udah pada nggak berdaya, tapi nggak diperlihatkan mati sih. Tapi si Beckett masih hidup dan si anak kecil yang diculik juga akhirnya ketemu dan scene-nya selesai seperti itu. Jadi ya seperti itulah alur cerita film Beckett ini. Dan kalau dilihat untuk alur ceritanya itu gampang diikuti ya, nggak terlalu menjelimet. Cuman kalau dilihat dari suasananya di awal ketika menggambarkan sepasang turis, sepasang kekasih yang sedang berwisata di daerah Yunani, itu suasananya itu biasa banget gitu loh, nggak kurang explore tempat-tempat indah di Yunani seperti itu. Jadi kayak angle-angle-nya itu nggak enak banget dilihat lah pokoknya. Terus akhirnya saat scene di restoran mereka ngobrol itu juga nggak apa ya, nggak enak banget kayaknya dan agak bosen di awal cerita. Pokoknya mulai enak diikuti itu, mulai penasaran ya pas kecelakaan itu, walaupun di situ agak emosi juga sih, konyol, maksudnya kayak ngantuk aja gitu loh. Maksudnya kan dia merencanakan pengen liburan di tempat yang jauh, mosok ya karena ngantuk kecelakaan kan konyol banget, dan nggak diceritakan ngantuknya kenapa, apakah si Beckett ini punya penyakit kah atau sebelumnya memang wisatanya tuh sampai kelelahan banget tuh, enggak, tiba-tiba ngantuk aja gitu kan. Terus apa ya, suasana kotanya juga
terlalu ini sih, kurang dinikmati, nggak terlalu indah. Mungkin kalau ingin menggambarkan suasana kumuh itu kurang ini sih, apa kurang kurang nyentrik lah, kurang asik untuk dinikmati ya. Terlalu chaos gitu loh suasananya tuh. Dan memang kalau film ini agak jadul tampilannya itu, kalau menurut saya memang ini sih, mungkin setting latar waktunya itu memang tahun 2000-an kali ya, karena saat di duta besar itu masih terpampang foto Presiden Obama, jadi kan masih apa ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi settingannya bukan tahun 2020 atau 2021 seperti itu. Dan endingnya pun kayak nggak puas sih sebenarnya, cuma oh ternyata gitu aja ya, kayak gitu. Apalagi si perempuannya meninggal itu, aduh sedih banget. Nggak kebayang kalau dia pulang ke Amerika terus ditanya orang tua pacarnya mau ngomong apa. Jadi ya itu cerita film Beckett yang sudah saya tonton. Tetap saya rekomendasikan sih, karena memang saya suka film thriller, kejar-kejaran, bikin penasaran kayak gitu. Silahkan teman-teman bisa tonton di Netflix. Filmnya masih baru, masih hangat, masih banyak yang menceritakan atau mereview. So itu saja cerita saya. Gimana pendapat kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.